berdoa go eksis ya. Tuhan Yesus, Kiki mau berdoa go eksis. Tolong jaganya, amin. Dadah, God bless you. Halo teman-teman Go Eksis, apa kabarnya nih? Wah, selamat datang di Ibadah Go Eksis tanggal 5 Juni 2022. Teman-teman, semua pada siap belum muji menyembah Tuhan? Yuk, yang siap muji menyembah Tuhan, aku ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan. Yuk, tangannya ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay. Ya teman-teman, silakan duduk kembali. Nah teman-teman, sudah duduk semua kan? Aku mau ngajak nih, aku mau nanya siapa sih yang sudah rindu untuk memberi? Coba terlihat. Teman-teman yang sudah rindu untuk memberi, aku mengajak ya untuk scan di bawah ini. Kita bisa minta tolong mama atau papa. Kita mau minta tolong mama, papa, aku mau memberi nih. Terus bisa tunjukkan scan untuk QR code di bawah ini. Oke teman-teman, kita sambil memberi, kita mau menyanyikan satu lagu ini ya. Mari sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, ini kami dengan persembahan kami ya Bapa. Kami mau katakan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih persembahan kami, terima kasih berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mau mengembalikan ya Tuhan, dari apa yang daripadamu, hanya kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga sekarang mau mendengarkan ya Tuhan, apa yang akan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang membantu kami untuk mendapatkan ya Tuhan, hati yang taat ya Tuhan, kuping yang mau dengar telinga ya Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun yang kami lakukan setelah ini, semuanya hanya dalam kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, apa ya selanjutnya? Yuk kita simak baik-baik, selanjutnya ada apa nih? Halo adik-adik Goexis, apa kabar semuanya? Seneng banget Kakak Lydia bisa ketemu kalian di ibadah online Goexis. Nah adik-adik, Kakak Lydia juga mau kasih tahu nih informasi kalau minggu ini Goexis udah mulai onsite. Nah kalau adik-adik sama orang tua kalian diizinkan untuk ibadah onsite, kami senang sekali bisa bertemu adik-adik secara langsung. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Nah, hari ini Kakak Lydia mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, tokoh ini sangat menginspirasi adik-adik. Dia juga sangat bisa menjadi teladan untuk kita. Nah, sebelum Kakak Lydia ngomongin soal teladan, ada yang tahu nggak sih teladan itu apa? Bener banget, teladan itu artinya kita bisa menjadi contoh untuk orang lain adik-adik. Nah, Kakak Lydia mau ajak kalian untuk melihat video berikut ini. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi Raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi Roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, adik-adik sudah lihat kan tadi videonya? Jadi, siapakah tokoh yang Kakak Lydia maksud? Dia adalah Yusuf, adik-adik. Iya, bener banget Yusuf. Tadi lihat ya videonya ya. Jadi, Yusuf itu sempat dijahatin sama kakaknya ya. Mungkin tadi di videonya nggak ada, tapi terus dia sempat dijahatin juga sama istri Potifar. Akhirnya Yusuf diapain? Masuk penjara adik-adik. Nah, waktu dia masuk penjara, nah, tiba-tiba Raja Firaun membutuhkan seseorang yang bisa mengartikan mimpinya. Sampai akhirnya Yusuf dipercaya untuk menjadi penguasa atas negeri Mesir adik-adik. Kita melihat dari kisah Yusuf ini,
Yusuf itu sangat menginspirasi kita ya adik-adik ya. Yusuf bisa menjadi teladan buat kita. Nah, walaupun dia dijahatin sama orang, Yusuf tidak mengeluh, Yusuf tidak marah adik-adik, sehingga Tuhan mengasihi dia dan Tuhan memberikan hikmat buat Yusuf sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun adik-adik, dan akhirnya Yusuf dipercaya untuk melakukan segala sesuatu yang besar adik-adik. Nah, dari kisah Yusuf ini Kakak Lydia mau ajarin adik-adik. Nah, kayak gimana sih Kakak Lydia jadi teladan kayak si Yusuf? Yusuf itu kan udah beribu-ribu tahun yang lalu. Sekarang kan kita di zaman sekarang. Iya bener banget adik-adik. Kita ini sekarang ada di zaman sekarang, zaman yang serba modern. Nah, tapi adik-adik, Kakak Lydia mau kasih tahu buat adik-adik buat tetap selalu menjadi teladan, menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Nah, seperti apa kalau misalnya ada orang yang jahatin kalian? Boleh nggak kalian bersungut-sungut? Nggak boleh ya. Walaupun orang berbuat jahat sama kita, kita tetap harus berbuat baik. Dan kalau kalian masih sekolah, tetap pasti masih sekolah ya. Kalian harus belajar untuk berprestasi di bidang yang kalian suka adik-adik. Nah, buat apa sih berprestasi? Buat nyenengin orang tua, bener banget. Buat nyenengin orang tua, buat nyenengin diri kalian juga. Tapi di luar itu, kita menyenangkan nama Tuhan. Kita membuat nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu nggak selalu lewat hal-hal yang itu ya, yang perbuatan adik-adik, tapi kalian juga bisa melakukan teladan lewat perkataan. Nah, Kakak Lydia mau kasih tahu siapa di sini yang suka ngomong kasar? Nggak baik ya adik-adik ya. Mulut kita harus mengeluarkan kata-kata penuh dengan berkat adik-adik. Kakak Lydia percaya anak-anak Go Eksis bisa menjadi teladan buat banyak orang, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, Kakak Lydia mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Kita buka ya. Katanya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita percaya kalau Tuhan selalu melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ikutin Kakak Lydia berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan kami, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.